Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Miss Santi dalam pembelajaran tematik kelas 6. Untuk hari ini kita akan belajar tentang upaya mengisi kemerdekaan. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa bersama-sama. Let's pray before study. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, enrich me knowledge and good comprehension. Amin. Terima kasih. Upaya mengisi kemerdekaan. Selain untuk memenuhi kewajiban sebagai warga, belajar dengan tekun juga merupakan salah satu cara untuk mengisi kemerdekaan. Tujuan kemerdekaan Indonesia tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, terletak pada alinea keempat, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Kemudian, apa yang bisa kita lakukan untuk mewujudkan tujuan tersebut? Beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk mewujudkan tujuan tersebut diantaranya adalah 1. Menjalankan kewajiban sebagai umat beragama sebagai wujud syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Belajar dengan giat dan rajin sehingga kita menjadi generasi yang cerdas, kreatif, berpendidikan maju, dan tidak kalah dengan bangsa lain. Dengan pendidikan, diharapkan masyarakat dapat sejahtera. 3. Menjaga kelestarian alam dengan memanfaatkan sumber daya alam secara bijak. 4. Menjaga lingkungan dengan mengurangi dan mengelola sampah menjadi barang yang dapat kita gunakan kembali. 5. Mematuhi aturan yang berlaku dimanapun kita berada. Dengan demikian, akan tercipta lingkungan yang aman dan nyaman. 6. Memiliki kepribadian yang positif seperti mandiri, bertanggung jawab, jujur, peduli, dan bekerja keras. Kemudian, sikap apa yang perlu kita bina atau kita harus ada untuk mempertahankan kemerdekaan? Yang pertama adalah sikap rela berkorban. Contoh sikap rela berkorban adalah membantu teman atau tetangga yang tertimpa musibah. Rela berkorban di lingkungan sekolah, misalnya dengan ikut menjaga kebersihan sekolah dan mematuhi tata tertib sekolah. Kemudian rela berkorban untuk menjaga keamanan tempat tinggal. Misalnya orang yang sudah dewasa melaksanakan ronda malam. Itu adalah contoh beberapa sikap rela berkorban. Kemudian sikap yang lain adalah cinta tanah air. Misalnya, bangga sebagai bangsa Indonesia, misalnya dengan menggunakan barang-barang buatan dalam negeri. Misalnya kita menggunakan baju batik, di mana baju batik adalah produk asli dari Indonesia. Kemudian, cinta tanah air yang lain adalah melestarikan kebudayaan Indonesia dengan mengenal dan mempelajari kebudayaan daerah. Karena budaya daerah adalah memperkaya budaya nasional. Kemudian, cinta tanah air yang lain adalah hidup rukun dan gotong royong, yaitu cinta terhadap sesama manusia sebagai bagian dan unsur penting dalam negara. Kemudian sikap yang lain yaitu membina persatuan dan kesatuan. Persatuan dan kesatuan lebih penting daripada sifat kesukuan dan kedaerahan. Kemudian contoh persatuan dan kesatuan yaitu tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Kemudian contoh yang lain, saling menghormati orang yang berbeda agama dan tidak membedakan suku. Kemudian sikap yang lain yaitu menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pergaulan. Misalnya jika bertemu dengan teman ataupun keluarga yang berbeda suku, kemudian berbeda bahasa, maka kita menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan.
Demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.